Oke guys, kita sekarang sudah di jalan dengan anak-anak semua. Itu anak-anak di mobil. Pak Jenderal Nako, Rafansa Ruksana dengan mamanya, dengan Pak Matsui. Halo Pak. Nah, Pak Matsui ini orang Jepang asli yang bahasa Indonesianya sudah mantap, lebih mantap dari orang Indonesia. Barangkali ada logat Jawanya. Ada logat Jawanya ya. Berapa lama Pak belajar bahasa Indonesia sampai bisa lancar begitu? Ya setelah nikah berkembangnya. Oh, setelah nikah ya. Setelah nikah berkembang itu berapa tahun itu Pak? Kata. Oh berarti di rumah kayak anak-anak itu bisa bahasa Indonesia semua Pak? Ya dengarnya bisa, tapi ngomongnya mereka susah. Mau nggak apa? Oh, malu-malu. Oh, karena iya, kan malu, ya, besar di Jepang ya Pak? Ya teman-teman kan Jepang. Orang Jepang semua. Tapi bisa mereka. Ya. Bisa. Oh berarti kalau di rumah bahasa sehari-hari Jepang. Ya kayak campur. Campur ya. Bahasa Soalnya sehari-harinya ibunya campur. juga bisa bahasa Jepang. Iya sih. Iya, jadi campur-campur. Baru tinggal di Jepang. Jadi mau tidak mau pasti bahasa ibunya lebih utama bahasa Jepang. Jadi Anda tanya coba. Ya. Kecuali misalnya Pak Matsui tinggal di Indonesia, bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, ya. bahasa Jepang bahasa kedua. Ini karena tinggal di Jepang, lingkungan lebih banyak dominan Jepang. Makanya dia. Terus teman-temannya orang Jepang. Teman-temannya orang Jepang ya. semua. Bagaimana caranya mau bahasa Indonesia kalau teman-temannya orang Jepang? Bayangkan kalau itulah. Yang tertua umur berapa? Sudah SMA. Termuda SMA. Termuda SMA. Termuda SMA. Justru yang termuda yang SMA. SMA termuda yang 3 ya, anak Bapak deh? Iya, iya. 3. Laki-laki 1, 2 perempuan. Iya, iya. Yang tertua? Perempuan. Adia. Sudah kuliah atau bagaimana? Sudah menikah? Sekolah perawatan. Oh, sekolah keperawatan. Oh, kayak Kang Wawan. Kayak iya keperawatan ya. Di mana Pak? Di Ideo Center. Di Ideo Center. Ideo Center. Ada rumah sakit besar itu ada yang kampung ada sekolah. Oh, sekolah perawatan. Rumah sakit dengan ini sekolah ya. Itu yang cewek ya? Iya. Terus yang anak kedua? Yang kedua ya belajar bahasa Indonesia. Cowok? Cewek juga? Ya nomor 2. Jurusannya gitu? Belajar bahasa Indonesia? Sekolahnya. Oh. Sekolah. Jadi sekolahnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi di sini Pak? Bukan. Di mana? Di Tokyo. Di mana? Tokyo. Oh di Tokyo. Di Tokyo. Jadi sekarang dia ya? Iya ya. Indonesia ya? Iya ya. Mungkin dia pikir mamanya orang Indonesia. Jadi jurusan bahasa gitu? Iya bahasa. Jurusan bahasa. Jadi belajar. Mungkin mau kerja kayak mama aja. Ada terjemahan. Oh terjemahan ya. Betul. Oh penerjemah. Jadi nanti penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu. Iya supaya dua bisa. Dua bisa ya. Kan biasa orang kalau belajar bahasa Jepang, ada orang dari Indonesia datang, dia bisa menerjemahkan, begitu ya. Jadi penghubung dengan orang Jepang. Oh gini. Biar gitu. apa ya? Kayak bahasanya lebih resmi lah. Resmi. Iya. Kalau saya kan tak pernah belajar. Iya. Tapi kalau hari-hari bicara sama orang Indonesia Pak, ini ya, itu penerjemah bisa langsung juga ini Pak. Iya. Rajendra sudah lihat tuh yang biasa tempat mengaji? TPA. TPA, masa Rajendra tidak pernah lihat? Lupa. Cuma bermain. Memang cuma bermain saja di tempat mengaji. Terakhir masih SMA. SMA di mana Pak? di Kanazawa. Kanazawa Kopi. SMA Kanazawa. Oh, sana. Namanya Kanazawa. Oh. Kalau sekolah naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Ya, biasanya naik sepeda. SMP sudah bisa naik sepeda ya kalau SMP? SMP kalau yang di sini belum. Nggak bisa. Ada saya lihat dengan baju-baju biru Yang itu. kan ini bisa, yang daerah sini itu yang bisa. Iya itu kayak daerah itu. sini boleh. Itu boleh. Iya daerah sini boleh. Oh, karena daerah-daerahnya jauh. Itu ada sekian meternya, sekian kilometernya
lebih dari itu boleh naik sepeda, itu ada aturannya. Oh, ada aturan. Kalau di Juicia itu kan SMP-nya Noda. Noda, Jadi ya. dalam Dekat. itu ya Jalan dekat. kaki. harus jalan kaki. Nggak bisa naik sepeda. Kalau dalam sekolah nggak boleh. Oh, jadi simpan sepedanya di luar gitu. Nggak tahu itu. Oh. Itu bukan itu aturannya. Oh, jadi ada aturan jarak ya, Iya, sehingga iya. diperbolehkan naik sepeda Iya, iya, karena iya. jauh Iya. mungkin. Oh, gitu. Kalau Juicia mungkin daerah sana Noda lebih dekat, jadi jalan kaki saja. Iya, iya. Hmm. Ya, ya, sama Walaupun seperti agak jauh ya harus iya, jalan kaki. jalan kaki. Makanya orang Jepang sehat sampai ratusan tahun hidup. Selain lingkungannya bersih nih bisa dilihat. Ya, kita perjalanan sekarang guys. Depan ini hijau. Ini Ya. bisa bersih sekali ya Jepang. Ini bersih sekali. Ini dari dulu Pak begitu Pak. Ah, Berarti kalau Pak Matsui. tahun Anaknya. 1960-an itu masih Tunggu kotor. dulu, nah sebentar, nah tunggu. Oh 60-an masih kotor. Ya, 60-an masih kotor. Berarti 1970-an sudah bersih. sudah mulai ya, mulai. Tapi 60-an sudah mulai digalakkan ya. Iya. Sejak dari 60-an. Iya, lama sekali sudah berarti ya. Ini usaha yang panjang juga ini, Bro. Deh. Iyalah, usaha butuh waktu yang panjang sampai kayak ada pemilahan sampah begitu Pak, sampai semua warga paham. Karena pernah lihat waktu tahun 1960-an Heeh. itu ada video kan, pasti ada TV. Iya. 90-an Waktu itu. ya waktu itu di kereta. Iya. Di kereta kan ada ada ini kan dalam kereta kan ada jualan-jualan. Masih ada jualan. Bukan nggak ada Nggak jualan. ada. Oh, nggak ada jualan. Jadi kalau berhenti Heeh. kayak Indonesia lah, Kayak kayak ada Indonesia. jualan-jualan datang. Oh, pas berhenti ada orang datang masuk ke dalam. Makan, habis makan buang di sini. Buang di situ. Oh, sama itu Indonesia. Itu 2000. Indonesia sekarang Tidak, waktu kita masih di Bogor deh kuliah. 2000-an. Buang sampah 2013. lempar itu ada Iya. di Jepang. 2011. waktu itu. Saya 2011 masih dapat itu deh. Saya juga malah sampai Kereta selesai. api. Sampai Itu tahun 2014. 60-an ya, Pak? Iya. Oh, jauh sekali kita ketinggalan deh. Saya 2014 selesai kuliah itu ke Surabaya, masih banyak yang begitu. Iya. Oh, di mana Kura? Surabaya? Waktu itu ke Surabaya Pak, ke Bali, ke kampung Inggris. Habis selesai S2 dari Bogor. Itu 2010 ke bawah itu, Pak, 2010. Masih begitu Indonesia. Kereta api bahkan orang jualan di dalam. Bawa macam-macam, bawa tidak tahu apa semua yang dibawa di dalam Apalagi kereta. kalau Kereta ekonomi. Iya. Dan itu sudah mulai terlihat berubah di tahun berapa itu, Pak? 19 berapa? 70, 80? Kayak ada Olimpiade Tokyo yang dulu. Oh, Olimpiade Tokyo di situ Ya, momennya. Ya. Supaya Oh, bersih. Supaya bersih ya. Kan orang negeri kan Orang kemarin datang. Iya, orang luar negeri datang. Supaya kelihatan bersih. Iya. Gitu. Ada motivasi Dan jadinya. akhirnya terus Artinya berlanjut. terus. Ya, berlanjut. Ya, terus berlanjut luar biasa. Itu berarti Ini lihat Jepang ini. motivasinya. Selain bersih juga asri ya. Jadi, saya lalu pernah berpikir kota maju, daerah maju itu, negara maju itu habis semua pohon, tidak ada, cuma gedung-gedung tinggi saja. Tapi justru ini tidak, guys. Lihat. Ini hijau Malah semua. hutan-hutannya Malah hutannya dijaga. Makanya itu sungainya itu yang Saigawa itu jernih. Sungainya jernih karena dijaga. Ujungnya juga masih Semua ada. ini. Jadi walaupun ada bangunan-bangunan tinggi tapi ini juga dijaga hijau. Jadi udara segar gitu. Dan bangunannya aman dari gempa. Ya, Biasa ya. Jadi kenapa itu tadi ratusan tahun bisa hidup sampai 100 tahun ya? Karena Orang bersih. Jepang karena bersih, jalan kaki sehat dan lingkungan bersih dan makanan. Itu Karena sejak dijaga, ya. sejak kecil Hokkien kayak anak saya ini sudah diatur itu makanannya, porsi makanannya, gizinya dan sebagainya. Kalau Indonesia tidak, atur makanannya Pak sesuai dengan takaran piring. Seberapa besar piringnya, segitu jumlah makanannya. Ya mungkin itu zaman itu lebih sehat makanannya. Yang umur 100 tahun itu Iya, makanannya masih nggak ada apa-apa. iya, Cuma dapat nasi, Iya, sayur, iya, ikan. iya, Kalau zaman dulu kan, zaman Iya. sekarang udah sama. iya. Tapi masih banyak juga itu orang tua Pak, saya lihat yang nenek sudah itu masih aktivitasnya masih kuat jalan pagi Iya. sana kemari. Bersih-bersihkan rumput, cabut-cabut. Kan saya ngebaito ini Pak, ngebaito koran tiap pulang Iya. subuh itu saya lihat, wih, itu mereka
lari-lari subuh. Orang tua yang sudah nenek-nenek yang sudah pakai ini apa? Tongkat. Saya bilang, wih luar biasa. Nah ini jalanannya guys ke Noto. Apa kayak nenek saya udah meninggal sih. Iya. Meninggal, tapi waktu mau meninggal itu agak parah pikun. Oh, pikun. Jadi didikan panti jompo. Jompo, ya. Terus waktu itu apa? Badannya masih sehat. Iya, badannya masih sehat. Cuman pikun aja. Oh, cuma pikun ya. Anu wajar kan itu penyakit orang tua. Ya, jadi Betul. itu apa? Dia masih mau kerjakan apa? Oh, gitu. Jadi Masih minta apa? Stafnya, saya mau ada kerjaan apa? Ada kerjaan saya gitu bantuan, ya. gitu. Iya. Mau bergerak gitu. Iya, karena terbiasa kan Iya. sejak muda, sejak kecil beraktivitas. Jadi udah pikun pun ya kayak ada pemikiran begitu. Iya betul. Iya. Itu saya itu koran itu Pak. Subuh-subuh itu nenek itu saya lihat yang pas di mana itu ya? Sungai, bukan Sungai Sagawa, sungai kecil yang di Kanazawa Castle itu. Ada yang dari koran Hokoku, kantor koran Hokoku. Yang kalau terus kita ke atas. Di belakangnya ya. Yang kalau kita terus kan Iya, itu iya. ada sungai-sungai di situ ya, yang Iya, kecil yang dipercantik di situ. Iya. Itu dia itu tiap subuh mau nyapu di situ. Padahal rumahnya di depan. Saya nggak tahu tugasnya kah atau apa. Atau memang karena keinginannya saja gitu. Iya. Kayaknya cuma karena keinginannya Iya, saja iya. deh. Saya lihat dia membersihkan. Saya bilang luar biasa. Ini kesadaran ini. Kesadaran terhadap menjaga lingkungan tinggi. Ini nih guys, lihat. Masih hutan ini, pohon rindang terjaga ya. Padahal ini kota. Padahal ini kota loh. Kota. Itu Sungai Sagawa itu juga mengalir di kota. Itu sungai itu ya. Jernih, ya, hijau, biru. Ini Kalau di Indonesia tuh kota- sungainya coklat, Pak. Kota Kanazawa ini Kayak Milo. mirip Pak sama kita punya kampung kayak kota Palu. Kayak gunung gini, Gunung, lembah, dibelah sama sungai, tembus laut. Mirip ya? Mirip. Palu begitu, cuma Palu tandus. Cuma Oh gitu. Iya. tandus kayak Kering. terus daerah rawan gempa juga Pak. Kan tempat lalu tsunami itu yang 2018. Oh iya. Ya kan di situ. Kayak ini kan ada ini bukit juga ini kan. Iya. Bukit-bukit. Bukit. Ah, cuma kalau Palu bukitnya itu dihabisi itu bukit. Tidak dibuat terowongan ini. Ya jadi diratakan. Diratakan untuk buat jalan. Aduh, Bukan terowongan ya? bukan terowongan. Saya bilang aduh ini kita ini harus iya makanya. Kenapa Aduh. gunung itu dibelah dua? Waduh. Akhirnya ditimbun ulang. Nggak tahu ditimbun itu dapat sorotan tuh dari masyarakat. Akhirnya mau dibuatkan jembatan saja. Bagaimana lah pemikiran. Padahal ini kan sampai saking dirawatnya nih guys, tidak mau rusak bukit, dibuatkan terowongan. Ya. Ini juga karena teknologi kan di situ. Iya, Di kan Palu, tergantung tradisional kemauan. Teknologi tinggal adopsi saja dari Jepang kan. banyak gunung Kalau itu. tidak bisa misalnya orang Indonesia yang buat, datangkan orang Jepang. Orang Indonesia itu banyak uang, cuma ya ini korupsi juga. Korupsi di mana-mana. Nggak jadi. Nggak jadi, habis uang dikorupsi. habis Iya. dipakai tidak jelas. Itu cara memberantas korupsi kalau di Jepang bagaimana itu Pak? Ada. Ya? Pasti ada. Ada hukuman mati tidak untuk korupsi di Jepang? Nggak sampai, tapi korupsi itu udah hilang. Tapi Udah hilang. bedanya Jepang itu pintar nutup, Pintar nutup. jadi nggak kelihatan. Gak kelihatan orang korupsi. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi tidak banyak mereka korupsi Pak kayaknya. Sampai negaranya bisa maju begini. Banyak. Oh banyak juga. Banyak. Ukurannya juga banyak. Jumlah uangnya juga banyak. Oh banyak juga. Iya. Nggak kelihatan. Gak kelihatan. Oh gitu. Cuma mungkin tidak terlalu hampir tidak di semua lini kehidupan. Ya ini kita masuk terowongan lagi kan. Sudah terowongan. Jadi sudah 5 kali, jadi 1 kali ini. Iya. Tambah satu ini 5. Ya, mau bikin tambah satu lagi. Oh tambah satu. Ini baru dibuat ya yang Iya, tadi. iya. Oh yang tadi. Tapi di Indonesia itu sudah parah Pak. Biar uang haji dikorupsi. Bayangkan uang haji, pengadaan kitab suci. Waduh, bagaimana itu?
Bagaimana bikin suci? Mau suci ya Tuhan. Itu sudah keterlaluan itu di Indonesia. Siapa? Tanya siapa nama anak? Oh ini anak aku tanya Pak, nama anaknya Bapak siapa? Dia ini mau sekalian cari tahu mau banyak teman dia. Nah, kalau anak pertama siapa Pak namanya? Anak pertama Alia. Alia. Ada nama Jepangnya tuh Pak? Ya, Atau cuma itu? ada nama keluarga Matsui aja. Oh, Nama maksudnya Jepangnya. saja ya nama Jepang. Yang kedua Kalima. Kalima. Yang kedua Kalima. Terus ketiga, Yang ketiga Yusuf. Yang ketiga Yusuf. Ini Rajendra bertanya guys. keempat ada. 3 saja. Nah itu tadi sudah ya. Jendra tidak pernah lihat karena sudah besar semua. Besar, Tidak ada di tempat mengaji. Karena sudah pintar ngaji semua. Iya. Sudah kalau yang di TPA itu yang masih ikro. Yang anak-anak kayak Rajendra. Itu dan Wih, Papa, lihat itu. tadi mulai saya lihat Ini lihat tujuh. Saya lihat. Aduh, gak kelihatan. Papa tadi Terowongan lagi. sudah jadi 6 terowongan kita lewat. Sudah jadi Kalau di 6. Kanazawa sudah berapa tahun Pak? Udah lama. Papa jadi Kecil, besar kecil di sini Pak. Iya. Lahir di sini. Lahir di Oh, sini dari ya. lahir. Iya. Papa tadi Jena lihat sekolahnya Jena di sana tadi di sana. Iya, jauh Oh, sekolahnya. jadi tidak pernah kayak pindah kota. Tunggu dulu, lain Papa pas bicara dulu. Setelah ke Indonesia dari Indonesia. Ya pernah waktu kuliah. Oh, Bukan di sini. Oh, kuliah kan di sini. Ya. Cuma itu aja. Kuliah di mana Pak? Kuliah di Guma. Guma, prefektur Dekat Guma ya, Daerah Tokyo. dekat Tokyo. Oh, setelah itu baru ke Indonesia. Iya, setelah itu kerja sebentar ke Indonesia lagi. Di Indonesia kerja apa Pak? Bukan kerja kayak volunteer. Kayak apa? Volunteer. Volunteer. Oh volunteer. Volunteer apa Pak? Apa? Ya. Ngajar karate. Ngajar karate itu Rajendra. Karate harus bisa supaya sebagai bentuk pertahanan diri kalau ada. Kayak karate itu di yang Indonesia jahat. kayak diwajibkan atau bebas anak-anak mau ikut kalau anak-anak sekolah? Di waktu itu kayak ada harus pelajaran untuk harus pilih. Oh, bisa milih. Karena waktu itu saya ngajar di IKIP Surabaya, jurusan olahraga. Iya. Waktu itu ya harus pilih. Jadi ada laki dan perempuan juga, ada semua. Berapa lama di Indonesia lalu Pak? Setahun. Setahun ya? Wah, Oh, setahun Itu bisa bahasa Indonesia. waktu setahun di Indonesia itu sudah bisa bahasa Indonesia? dikit. Udah, Dikit. dikit Jadi ya? mulai bisa itu ya tiga bulan mulai bisa dengar, mulai bisa ngomong, bisa bicara sama teman itu setengah tahun. Setengah tahun. Cepat itu Pak, tapi memang bahasa Indonesia gampang Pak. Iya. Belajarnya mudah. Orang Indonesia kan gampang ngajak bicara, Bicara ya? apalagi orang Surabaya. Iya. Suka ngomong. Suka ngomong. Satu kali ngomong balikan 10 kali. Jadi ini. Tapi memang orang bilang bahasa Indonesia itu gampang Pak. Iya, Karena- awal-awal itu gampang. Karena tidak ada aturannya. Iya. Mau Itu penggunaan apa? mungkin Ya, sikap orang Indonesianya ya kayaknya. sikapnya. Mungkin ada kata-kata udah orang Indonesia mengerti. Oh gitu. Kalau orang Jepang susah kaku. Kalau kata-katanya terbalik, apa itu? Oh, gitu. Jadi kayak lebih bingung kan Iya, bahasa iya. Jepang. Terus kalau bahasa Jepang itu apa susahnya itu karena ada banyak tulisan kanji itu kalau saya Iya kanji itu aduh. luar biasa itu. Iya. Wow. Iya. Dan harus kita tahu kan ini kanji apa ini. Iya, itu ya udah wajib. Wajib itu ya. Itu belajar kanji sampai kapan itu ya Pak? Kalau SMA. jadi Kalau dalam sekolah sih SMP. Kalau SMA udah gak belajar, udah Udah mulai belajar. ada kanji. Kalau kita ngerti belajar sendiri. oh gitu. Tapi betul-betul pendalaman kanji itu SD SMP. Iya. Wow, pantesan ya. Jadi mulai SD setiap hari hafal kanji. Hafal kanji. Nanti kalau Rajin Gile. tamat SD di sini kok bisa kanji Rajin. Iya. Bisa. Kalau masuk SD setiap hari loh. Masuk SD Kanji. setiap hari. Tapi di sekolah SD
juga tapi sedikit. Iya, belum Iya, masih iya. sedikit, Iya. tidak 1 kali. Soalnya Jendra belum selesai hiragana. Kan Jendra belajar hiragana katakana dulu. Iya, hiragana kata-kata dulu waktu Iya. SD. Tapi kelas Jena 1 sudah tahu Heeh. banyak hiragana, sudah sampai habis. Sudah Iya. Jena tahu. Iya, nanti sudah Habis tahu itu baru nanti kanji. kanji. Iya. Jadi tapi hiragana kata- katakana. Karena kamu. Nanti Iya, habis hiragana katakana. Iya. Nah, ini anak saya ini cepat dia menangkap, Pak. Oh. Dia sudah bisa semua sudah hiragana. hiragana dia Oh, sudah pintar ya. bisa, Sudah bisa baca. baru bisa dia baca. Dia bisa Bisa tulis. baca? Sudah bisa baca. Sudah bisa tulis. Heeh. Siapa ya? Terus soalnya dia Pak dari 4 tahun kan sudah tahu romaji. Jadi Oh, hiragana gitu. itu gurunya tuliskan dalam romaji Iya, 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 iya. dia bisa baca. Oh. Jadi Hmm. cepat. Jadi Otaknya lebih bahasa ya? cepat dia. Hiragana katakananya sudah lebih cepat dari saya. Saya baru balik-balik. Kalau Terus kalau baca kan, kalau saya masih A I U E O. Ini dia yang tegur. Salah mama, ini K bukan sa. Dia yang tegur kalau kita salah-salah. Ini Dia Rajendra. yang baca. Ah, tidak apa-apa, hafal kanji itu tidak apa-apa. Iya, Maju aja. Iya. Makanya Ini kan Kalau kanji. ada Kanji, 3 kanji. bahasa. apa? Ada 3. Oh, ini kanji tadi ya. Iya, ada Ada- 3, ada ada hiragana, katakana, kanji. Bukan Iya. bahasa itu tulisan. Huruf. Lat. Gitu. Dia diajar menulis juga. sudah Oh, tahu berarti menulis. ada katakana, hiragana, kanji kan? Iya. Iya, ada 3. Kanji kan dari Cina. Kanji dari Cina ya, diadopsi ya. Wah, Apa? banyak ya. Tapi hebatnya orang Jepang, Itu mereka hafal ada semua itu sendiri. Padahal itu bentuknya kayak mirip-mirip. Cuma beda goresan sedikit. Kayak Iya beda sih, banget. iya sih, ada. lengkungannya beda sedikit. Ada, iya. Iya. Karena sudah terbiasa juga kan. semua Sudah terbiasa tulisan dalam sudah bahasa lihat. kanji. Iya. Kalau waktu SD hafal kanji 1000 Sampai tamat itu. sampai SD kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 1000 ya. 1000 kanji. Sampai kelas Lagi 6 kita SD. datang ini lama Iya. sekali. 1000 kanji. Gile 1000 kanji. 1000. Kapan Tapi itu lagi kita- kalau ini dihafal betulan itu Pak Sri. Sudah ada Iya. yang lupa-lupa tidak? Ya mungkin ada yang lupa, tapi yang udah setiap hari kan. Karena tiap hari kanji. Lihat Kayak kucing begini, neko. Niko. Nah, ini juga guys, ada selalu taman-taman ini, Ini. ruang publik Iya, itu. taman-taman itu juga Selalu ada Ini taman. nama. lokasi ada. Adik ini. Ini Mana kereta dorongnya kita? di belakang. Luar biasa ya. Exit. Kalau Noto ini berarti arahnya ke arah laut berarti Pak jatuhnya. Kalau di peta itu arah laut. Iya. Karena laut di Tanjung. Ke utara. Tanjung ya. Iya. Oh, ke arah Iya, iya. utara gitu. Kayak babi buta. Nah, jadi ini. Jadi awal kisah ini saya pertama kali ketemu sama Pak Matsui ini. Masih ingat Pak? Saya waktu bicara Iya. menelpon, Iya. beliau lihat-lihat saya. Saya curiga kayaknya Mengerti? pasti ada sesuatu ini. Paham. Ini dengan bahasa saya tuh bagaimana ini, saya tidak mengerti saat itu. Akhirnya saya tegur. Beliau juga tegur. Udah bicara, oh ternyata betul bisa bahasa Indonesia. saya ya, habis itu saya berfoto dengan Bapak kan. Iya. Saya kirim di grup WhatsApp ini Gakuse Perkumpulan Indonesia. Saya tanya, saya ketemu sama ini di ini, langsung begini, yang orang-orang yang sudah lama di sini. Wah, itu sesepuh di sini itu. Oh gitu. Wah, beruntung sekali Anda bisa menemuinya dalam waktu singkat. Baru datang sudah bertemu. Kan saya baru datang saat itu, Pak. Oh gitu ya. Iya, saya sponsor Baru ya? sendiri. Kan Anda belum baru. semua. Iya, Urus sekolah. Saya belum tinggal di situ juga di Okua, masih tinggal di dari International House. Oh gitu ya. Ah. Oh, Jadi itu hari saya ke sana, mau coba-coba sekolah. lihat. Hokkien. lihat Oh, Hokkien lihat Ton Ana Apato. dengan lihat Apato. Iya. Iya. Soalnya lagi ngurus COE. Jadi cuma di grup Gakuse itu Ada juga yang apa? jarang kumpul-kumpul katanya lagi COVID. Jadi mereka bilang Iya. harusnya kirim di grup Muslim Ishikawa. Kalau grup Muslim Ishikawa
Nah ada istrinya. Oh begitu. Kalau kayak saya kan mahasiswa semua. Iya. Oh begitu. Oh salah kirim saya. Kaget saya. Oh begitu. Ada istrinya. Oh ya. Baru tahu ternyata Baru tahu. istrinya orang Indonesia. Orang Indonesia. Gitu. Nah nanti saya kirim langsung di Facebook. Saya chat siapa? Ibu. Bu ini bu. Saya lebih apa ya, kayak lebih apa ya, kayak Ketuanya. ketuanya lebih Iya. Perkumpulan wali kota Indonesia. ya? Wali kota. Wali kotanya ya. Kayak itu kan yang punya warung cilik itu kan orang Jepang juga ternyata ya. Iya, 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 iya. Nikah sama orang Orang Jepang. Indonesia Iya. yang laki-laki iya menikah sama Ibunya orang Iya. Jepang. ibunya orang Jepang. Saya juga Gitu. kaget waktu itu. Oh, bisa bahasa Indonesia dia bilang ini enak. Enak. Cuma bahasa Indonesia tidak selancar Pak Mansuri Pak ya. Mansuri. karena ketemunya di sini di Jepang. Oh, ketemunya di Jepang. Ya, karena suaminya dulu Jadi Suaminya yang lancar kerja Jepang. di Sebagai apa? Suaminya sebagai kenshuse, pekerjaan di sini. apa itu kenshuse? Apa ya, kayak pekerjaan yang ada kontrak 3 tahun. Oh gitu. Terikat apa kayak gitu. Ya. Waktu itu mungkin ketemunya di mana gitu ya. Oh, jadi yang yang pria yang menyesuaikan gitu. Iya, karena kan Dia tinggal di bahasa Karena Jepang. ke Jepang kan. Iya. Dia bahasa Jepangnya seberapa ya? Nggak pernah pakai bahasa Jepang sih sama dia ngomongnya. Apa ke bahasa Indonesia? Saya kalau sama saya kan pakai bahasa Indonesia. Oh gitu ah. Enggak kayak beliaunya. Beliaunya. Oh, Jadi iya. level bahasa Jepang dia itu kan belum tahu. Itu kanji mama Oh, ya? tadi di bawah itu. Bapak belum tahu bahasa Mama Jepangnya yang bagaimana. Oh gitu, karena selama ini pakai bahasa Indonesia kalau Iya. ketemu. Iya. Tapi luar biasa Bapak ini bahasa Indonesia maksudnya. Iya, lancar. Itu Pak, kalau di Indonesia ada malah Pak di kampung-kampung kan, di Indonesia kan banyak bahasa daerah juga. Iya. Ada malah anak-anak yang Dia tahu bahasa tidak Indonesia. tahu bahasa Indonesia Pak, taunya bahasa daerah. Bahasa daerah. Karena kan di Susah. Indonesia tiap daerah Iya. punya bahasa Iya, lain iya. lagi. Malah mereka tahu bahasa Ini daerah masih lain. prefektur Ishikawa ya, Pak? Iya, Ini Ishikawa ini luas sekali ya. yang menuju ke akuarium juga Ishikawa. Masih Ishikawa juga ya. Belum pernah 1 jam duduk saja. Ishikawa ini berarti termasuk prefektur itu kan kayak provinsi ya? Iya, kayak Provinsi. Kalau Jepang kan tak besar, jadi tak ada provinsi. Cuma prefektur aja. Prefektur. Iya, maksudnya kayak provinsi lah di Iya, Indonesia iya, ya. Iya, iya. Prefektur, kemudian di dalam prefektur ada kota-kota ya. Iya. Kota, Kayak kabupaten gitu kayak ya. misalnya Surabaya ada Seoul, apakah? Jawa Timur, Iya, Jawa ada Timur, Surabaya, Surabaya, Malang, Malang, gitu. kota-kota begitu. Mama yang pertama hewannya sampai ketiga mama lebih suka yang mana, dia bilang ini suka lumba-lumba dulu, Ini anak-anak saya ini suka hewan-hewan ini Pak. terus paus mama lebih suka Jadi Oh, pingu. senang kalau jalan-jalan begini terus lihat hewan-hewan. oh bukan dia bilang paus ketiga bulu-bulu. Waktu itu sudah ke kebun binatang ya. Saya mau tanya Pak, saya kan belum keliling Jepang. Jepang itu kotanya begini semua. Sudah maju kayak begini. Ya hampir. Hampir Tapi kalau semua. desa mungkin beda ya, desa sekali. Desa sekali, tapi kan tetap bersih ya. Ya itu ya, itu sama. Sama itu. Kenapa mama suka itu? Berarti Ishikawa ini termasuk daerah maju ya Pak? Enggak sih. Enggak ya? Wah, ada yang lebih maju gitu. Tokyo. Ini sampai jalanannya sudah seperti kayak Jakarta. Kan kalau begini kan kayak Jakarta ini. Jalanannya melayang-melayang begini. Jakarta kan dibilang kota maju. Gitu. Ini bisa bikin jalan begini banyak uang berarti nih Pak daerahnya. Standar majunya itu beda. Beda ya? Di sini berarti lebih maju lagi. Iyalah kalau dibandingkan dengan Tokyo. Iya, iya, Tokyo iya. itu Wih, Wah. luar biasa. bukan dibandingkan lagi dengan Apa ya, Tokyo daerah itu ya? Jepang. Ini Dibandingkan Tokyo, dengan Tokyo luar itu. pun Tokyo itu katanya pusat manusia di sana. Apa ya? Kota paling banyak manusianya itu di Tokyo, Pak. Iya. Itu gedungnya itu sampai kayak Gedungnya pencakar ya? langit ya. Jadi kalau gini bisa lihat langit, harus atas, lihat atas. Baru bisa Baru bisa lihat langit.
apanya jalanannya itu berlapis-lapis, jalan layangnya. Gedung-gedung di mana-mana. Iya. Terus keretanya udah bingung. Keretanya bingung. Dari mana aja ya, Pak? Iya. Jalurnya kemana nggak tahu ya. Jalurnya kemana aja gitu ya. Karena memang katanya itu, saya pernah baca artikel itu kota terpadat di dunia itu salah satunya Tokyo. Makanya orang-orang dari kampung itu kan semua larinya ke Tokyo mau kerja ya, Pak? Iya, gampang cari kerja. Gampang cari kerja sana ya. Iya. Berarti perputaran uang di sana itu Besar luar sekali ya. biasa ya. Iya. Gampang cari kerja itu gimana maksudnya, Pak? Kerja apa saja Misalnya, gitu? Apa? Buka toko, usaha. Walaupun kecil, Jalan. karena orangnya banyak. Karena orangnya banyak. Iya, jadi orangnya banyak walaupun tokonya kecil. Oh, ada tokonya. Ada tokonya. Ada yang sana pasti ada. Sana pasti ada. Jadi berlaku. Jadi laku tokonya. Kalau Kanazawa nggak mungkin. Gak mungkin ya, belum tentu laku. Iya. Tapi saya lebih senang hidup kayak di Kanazawa, Pak. Tidak macet, tidak seramai, tenang. Iya, itu Kanazawa bisa. Ya, kalau gitu. Tokyo ya selalu macet. Ya, hidupnya lebih. Terus biaya hidup juga lebih tinggi sepertinya. Iya. Mana ada kok kau dapat di Tokyo 10.000 apa tuh kayak yang kita deh. Kalau 1K Satu itu satu kamar. 60.000. Berapa? 60.000. Kamu satu kas aja itu, Pak, 60.000. Satu kamar sama Kitchen 60.000. dapur 60.000, gila. Itu berarti kayak kamarku di International House deh. Satu kamar kecil, yang ranjang kecil. Apartemennya Karima itu kayak gitu. Gila. Kalau kayak di Okua itu berapa itu kira-kira, Pak? Duh. Mahal lah. Tuh. 100-an. Ini bisa jadi 200 gitu. 200. Gile 200. Di Tokyo. Iya di Tokyo. Tapi kan penghasilan mereka banyak juga. Iya, banyak juga ya. Banyak juga. Iya, tapi gile deh. Itu artinya lihat saya perbandingannya. Kecuali kayak kita mahasiswa mau hidup di Tokyo susah karena cuma mengandalkan beasiswa. Harus ada tambahannya ya. Iya, harus ada bayar. makanya itu deh. Contohnya paling per jam itu Tokyo paling rendah 1000 berapa ya? 1100 lah. Tidak tipis saja berarti dengan Kanazawa, Pak. Kanazawa per jamnya 1.000. Tapi kalau di Yang biaya- paling rendah. Iya, paling rendah ya. Oh, Itu paling kan rendah. masih 800 berapa. Iya. Kalau Kanazawa. Oh, gitu. Tokyo yang paling rendah 1100. 1100. Jadi bisa jadi ya 1500 ada. Ada ya? 2000 ada. Oh, gitu. per jamnya ya. Iya. Iya. Tapi kalau Tokyo jangan punya mobil lah kayak gitu. Oh, kenapa? Macet gitu. Macet dan harus mahal. Harus cari parkir. Cari parkir. Walaupun kayak Iong tidak gratis Tidak gratis. parkirnya. Kalau di Tidak sini gratis. Kan Iong kan gratis. Gratis. Iong apa yang toko-toko besar, mall-mall besar kan gratis. Apa Kalau Tokyo mahal. kombinya juga gratis kan? Saya rekam terus ini apa? Ini banyak pengetahuan ini. Iya. Kalau per jam ya Pak katanya. Iya, parkirnya. yang biasa 1.000. 1.000 per jam. Iya. Gile, 100.000. Apalagi kalau dalam kota Ginza kayak gitu jam 2.000-3.000 ada. Bikin usaha lahan parkir saya kita di Tokyo deh. Beli tanah baru bikin usaha lahan Beli parkir. tanahnya mana ada tanah Mana kosong ada lagi. tanah murah. Tidak murah dan tidak ada. Apa kayak paling mahal itu 3 meter itu 1 M. Hah, ukuran 3x3. 1 M. 1 MN. 1 Iya. MN. MN. 1 M yen. Yen. Berarti Yen. 100 M. Hei, ukuran 3x3, Pak. Iya. Gile. Biasa. Yang paling mahal itu. Berarti orang yang punya rumah tanah di Jepang ini banyak semuanya berarti Pak ya. Kalau di Tokyo ya kalau pinggiran masih murah ya. Kalau pinggiran masih murah, Tokyo yang sudah mahal. Maksudnya kalau orang punya rumah di Tokyo berarti itu kayak punya rumah sendiri. Harus pinggiran kayaknya. Itu makanya itu apa ya? Ngeri ya. Berarti kalau punya usaha apa cuma sewa-sewa saja ya Pak, sewa gedung gitu ya. Jadi kalau pinjam parkir biasanya 30.000 sebulan. 30.000 sebulan. Sebulan gila baru parkir 30.000 sebulan. Makanya itu banyak menderita mahasiswa deh, karena beasiswa Max itu sama. Semua. Mau kau di mana saja 145.000 yen. Oh,
Walaupun di Tokyo. Biar di Walaupun Tokyo. Pak sama Makanya mereka Rugi, menangis. rugi. Iya. makanya Kalau ada Ruki. Makanya di Kanazawa senang. Masih bisa. Iya, masih ada Masih set. bisa punya mobil. makanya kita cari Makanya kota banyak yang mahasiswa di murah. Kanazawa punya mobil. Cuma masih murah, kan parkirnya masih murah. Karena parkirnya Iya. masih murah. Kalau orang Tokyo nangis. Nangis, itu pun apartemennya kan mahal-mahal di sana. Apalagi Gitu. kalau kayak yang di daerah kotanya kan yang Mm-mm. kampusnya tengah kota. Iya. Itu beasiswa Max-nya Harusnya sama. ini bisa jadi tahan ini. Masukkan untuk Max ini. Ya. Beda kota. Harus sih, beda kota, beda ini. Iya, harus tambahannya. Tambahannya ya. Tambahan khusus Karena kota besar. biaya hidup di sana berbeda. Iya. Karena jauh. Ada teman dari Indonesia, dia sudah googling, searching mengenai biaya hidup di setiap daerah di Jepang. Katanya Kanazawa ini yang paling lumayan gitu, Oh, iya iya. terjangkau Pak. Oh, gitu. Gitu iya, relatif terjangkau. Jadi dia pilih Kanazawa. Gitu. Yang untuk mahasiswa. Dia kan Iya. suaminya kerjakan, perusahaan tanya kamu mau tinggal di mana di Jepang, Kan bisa online. kan bisa. Ini kayak gitu ya. Jadi Kantornya waktu di dia Tokyo. di Oh, Indonesia, dia sudah cari tahu kan di mana ini kantor di Tokyo. Tapi bisa dipilih di mana saja. di Jepang. Gitu Dia tinggal. pilih Oh. Kanazawa. Wah. Tempat tinggalnya di mana saja. Iya. Boleh di mana saja. Nah, udah dia cari tahu. Oh ternyata Kanazawa. Oh, gitu. Kanazawa Ya, termasuk daerah maju kan juga. Iya, Maksudnya iya. kebutuhan tidak terlalu desa, tidak terlalu kota. Tidak terlalu kota. Dan biaya Nyaman lah hidup- untuk hidup dia biaya bilang. hidupnya Baru biaya hidupnya terjangkau. Baru kebutuhan lengkap juga, apa yang kau cari Iya, ada. iya, lumayan ada ya. Gitu. Ya, Ya, sudah ya. jadi Cukup, akhirnya cukup. dia pilih Kanazawa. jadi dia pilih Kanazawa gitu. Karena ke kantor pusat di Tokyo sekali-sekali saja. Kan bisa naik Shinkansen dia bilang cuma 2 jam. Jadi kalau Iya, dia, iya, iya. dia hitung-hitung penghasilan sekian, wah belum sewa apartemen di sana, belum ini, Mending di sini. gila. Jadi mending Kanazawa. Iya. Jadi iya. Jadi luar biasa ya. Begitu cerita. Kalau di Indonesia ya yang lumayan terjangkau itu daerahnya kita di Kota Palu. Oh. Tapi itu Pak tidak seperti Kanazawa, tidak maju dia. Tidak maju Banyak jauh. yang kita cari tidak ada. Banyak tidak. Masih banyak juga masalah yang perlu diselesaikan dulu. Bukan cuma Tapi ikut. biaya hidup relatif rendah. Oh. Biaya hidup. Itu saya waktu Kecuali datang ke Jepang, Pak. Lihat ini Jepang, tiba di Narita sampai di Kanazawa. Kaget ya. Saya kaget sekali, Pak. Saya bilang Bersih. bersih, hijau, nyaman gitu, tertata, indah. Saya bilang, oh ini berarti yang betul dibilang kota maju. Terus saya bilang, wah jauh sekali ketinggalan dengan daerahku. Saya bilang gitu kan. Dan kapan daerahku bisa maju ini kayak begini, gitu. Dan saya pikir dulu itu daerah maju itu sudah tiada gunungnya, gitu. Habis hutannya, tidak ada merawat, ada pohon-pohon ditanam. Kayak Jakarta kan begitu Jakarta. Iya, iya, gak ada ya. Nggak ada gitu. Nggak ada. Parah. Cuma mobil orang. Gedung-gedung semua. Gedung-gedung. Makanya itu banjir terus, Pak. Karena tidak ada daerah resapan sudah. Sudah beton Airnya semua. Ya. Dan ada Iya. tempat simpan air. Airnya kayak ini kan wah luar biasa. Guys. Tempat air Hijau kan, semua. tidak ada banjir kan. Wah. Jadi Paling yang agak hijau itu ya kalau kotanya belum terlalu maju kayak kotanya kita. Masih Iya. ada gunung itu pun sudah mulai. tapi tidak dijaga. Tidak Gunungnya dijaga. pun juga digunduli, Pak. Gunung-gunung di Palu itu, Kota Donggala. Untuk diambil, dirusak. dijual, tanahnya dijual ke. Oh gitu. Iya. Iya Pak. Jadi kalau hujan itu wah Banjir. itu Iya. bukan cuma banjir itu Turun semua. itu tanah Kalau itu. di Indonesia Pak baru ke Jawa aja di Surabaya saja. Belum keliling-keliling. Ya pernah. Apa? Bali pernah. Oh Wah, sudah pernah sudah. Bali. Ya, Bali, Jogja, Jogja, Lombok. Lombok. Mantap. Wah. Itu daerah yang mantap semua sudah pernah Bapak kunjungi berarti. Bromo. Apa? Bromo sudah Bromo. pernah. Bandung, Jakarta ya udah. Udah. Ya, bagaimana Pak kesannya? Ya memang daerah Di mana wisata. yang bagus? Bali, Paling bagus Bali bagus. Lombok Ya untuk pariwisata Bali bagus Bali. ya. Bali. Bali bagus. sudah Lombok maju bagus. pariwisatanya. Lombok alamnya juga bagus. Ya bagus Nah. sekali. Cuma Ya. hidup
Tapi ya suka ya, Surabaya suka juga. Surabaya suka. Orang-orangnya ya lebih Enak ya. iya. Iya. Surabaya itu orangnya welcome, ramah. Iya. Sama kayak Jogja juga, Pak. Iya. Kalau saya suka Jogja. Gitu. Iya, enak, kotanya enak. Surabaya juga bagus, cuma Surabaya panas. Iya. Sama kayak Palu. Iya. Panas Surabaya. Orangnya juga panas. Kalau ya Orangnya panas juga. harus juga. Kalau mau yang adem-adem itu Pak di ini Pak di Malang. Iya. Bandung juga Sejuk. sejuk gitu. Tapi Bandung sekarang lumayan ya. Sudah lumayan ya. Lumayan. Bandung panas kalau Iya kita. sudah lumayan Kecuali di panas. atas daerah. Bukit. Iya. Kayak Bogor juga kan. Tidak, maksud gue dibandingkan daerah lain. Tapi itu kalau Bapak ke itu masih Palu, mending-mending. Oh, itu panas sekali, Palu Pak. itu kemarin suhunya saya 37 derajat Pak. 38, 37. Gila, panas. Palu itu. Makanya kalau orang Palu ke Jepang Pak kedinginan. Gigil. Tidak biasa dengan salju. Kayak saya ini. Tapi yang pertamanya Nah, ini kita masih guys. Palu itu kalau yang dekat Palu yang maju Makassar. Oh, Makassar. Iya. Nah, kalau di Sulawesi kita di Pulau Kayak Sulawesi. di Pak. prefektur Sulawesi. Nah, itu Cuma jauh kan, Sulawesi Jawa itu jauh, harus naik pesawat. Iya. pulau-pulau Karena Sulawesi. dia pulau-pulau. Beda kan kalau di Jepang kan bisa lewat darat semua. Nah, kita kalau di sana Bisa juga lewat darat deh. Cuma jalanannya tidak semulus ini. Oh, ada yang berlobang. Duh. tidak bisa Jawa ke Sulawesi. Oh, kalau Jawa nggak bisa. Lewat laut, pakai kapal atau Kalau pesawat. Jepang kan sudah tersambung semua dengan jalanan. Iya. Kan tidak besar. Iya. Iya. Apa Indonesia karena terlalu besar ya, Pak? Iya. Makanya susah Iya. pemerintah, tapi tidak sih sebenarnya kalau ada kemauan, Pak. Tidak. Sebenarnya ya. Terlalu besar kayak Orangnya macam-macam. Ada orang bilang Pak, negara maju ya, kayak misalnya ini Amerika, Rusia itu maju karena SDM-nya banyak, SDA-nya juga banyak. Contohnya Amerika, Rusia itu maju. Jepang masuk katanya sumber daya alamnya sedikit, tapi SDM-nya bagus. baju. Jadi negara maju. Nah, itu. Terus ada yang sumber daya alamnya banyak, SDM-nya minim. Nah, Indonesia SDM-nya kurang bagus. kurang bagus, negara kurang maju. Negara berkembang. Sebenarnya Berkembang. negaranya kaya. Ya, Negara kaya. padahal negara kaya. Negara kaya. Alamnya lengkap di sana juga, Iya. Pak. Berlimpah. Sumber daya alam. Iya. Cuma SDM-nya itu tadi korupsi itu di mana-mana, Pak, sampai tingkat kelurahan itu. Pendidikan Ada karakternya, semua. Pak, yang dibangun sejak kecil. Kayak di Jepang ini kan saya lihat dari kecil kan pendidikan karakter. Oh, di sana anak-anak itu Pak SMP, itu SD saja sudah ada yang merokok. Sudah mulai luntur Biasa karakternya. gitu. Gak tahu ya bagaimana ya. Anak SD itu di sana Pak sudah naik motor. Iya. Saya takut itu waktu Iya, lihat Pak. lewat desa. Iya. Aduh. Kakinya gimana ya waktu berhenti? Nggak sampai itu kakinya. Iya. Maksudnya orang tuanya kemana? Iya, orang tuanya Itu kan- gimana itu orang tuanya? Itu kan Tuh, berawal dari pendidikan semua, Pak, itu. Karakter kan Pak, pendidikan Itu karakter gimana? itu. Orang tuanya Dibiarkan, apa itu? gitu. Ya, selain itu aturan. Justru orang tuanya bangga, Gimana? Pak. Anak saya sudah bisa naik Oh. motor. Makanya saya bilang gitu. Jangan Begitu, Pak. Padahal naik motor itu bukan cuma masalah skill, tapi Iya, mental. masalah emosi. Emosi, kau tidak bisa ngontrol emosimu, balap-balapan kau tidak Itu kan- lihat Iya, iya, hak pengendara kadang-kadang lain iya, kan? Kadang begitu. Iya. Makanya Jadi kenapa bisa kita mencelakai orang lain. baru bisa dapat SIM harusnya di atas 17 tahun karena dia Iya. sudah stabil Bisa. emosinya. Bisa ya, bisa Iya, atur sudah ngatur mengontrol. hatinya ya. Iya, Iya. gitu. Ini Jadi- masih SD. ya Allah. Dan itu Udah juga gini-gini aja. jadi dan aparatnya cuma diam begitu. Padahal ada polisi yang lihat. Masalahnya Pak, yang dia bahayakan bukan cuma dia sendiri, orang di sekitarnya bisa berbahaya. Iya. Bisa. Bisa. Hal-hal yang Bisa, merusak semua itu kan. Iya, bisa. Makanya saya bilang bagaimana ini pendidikan karakter di Indonesia sampai anak SD. Padahal saya ingat sekali, Pak, dari saya waktu kecil itu selalu digaungkan Indonesia itu negara yang beradab, berbudaya gitu. Ketika saya datang ke Jepang, ini yang dibilang beradab dan berbudaya.
Saya bilang maksudnya apa ya, itu anak kecil itu masih ada loh di zaman sekarang yang budayanya mereka tetap jaga, yang menunduk Di Jepang gitu. ya. Jepang, kalau di Indonesia mungkin dulu kan salim begitu ya, tangan cium tangan Kalau apa di Indonesia cium tangan Di itu Indonesia. anak-anak sama orang besar. tapi sekarang itu sudah mulai Jangan luntur. cium tangan ya Allah, anak-anak sekarang itu orang tuanya dia berbantah, sudah berani membantah. Kita dulu waktu kecil itu Kak takut sekali tuh sama guru, sama sensei, sama orang tua apalagi itu takut sekali. Ini tidak ada anak dipukul gurunya. Di sekarang itu Aduh. kalau orang Jadi ini bukan mau menjelekan Indonesia guys, ini apa pelajaran ya. lah, fakta. Kita harus Malah- ambil baiknya dari negara ada yang beberapa maju. guru dia marahin Gitu ya. anak itu siswa, orang tuanya yang datang ke sekolah marah-marahi gurunya, kayak gitu kan. Ya ampun. Ya itu kalau gitu ya sama. Ada Jepang juga, sekarang ada juga gitu. Oh, masih ada ya. Ya, Cuma kan maksudnya itu memang case by case, ada kasus-kasus begitu memang. Cuma mungkin di Indonesia dominan, Pak. Makanya tadi ada anekdot seperti tadi itu, Pak. Jepang SDA-nya minim, tapi karena SDA-nya bagus, jadi negara maju. Begitu. Nah, Indonesia SDA-nya banyak. banyak, tapi SDM-nya ya begitulah. Jadi ya yang masih Jepang yang susah itu Iya. apa? Kayak tekanan bersatu itu keras. tekanan apa? Tekanan bersatu. Bersatu. Supaya sama semua itu Oh, keras. Oh, gitu. Supaya Satu template. Harus satu, harus sama itu keras. iya, sehingga orang betul-betul kalau jaga kebersihan harus jaga kebersihan. Dikerasi memang ya. Apa itu kalau itu apa itu kayak itu mata-mata itu keras. Oh, jadi Mata-mata manusianya lebih keras dari Tuhan. Oh, gitu. pantasan ya. Pantasan Jepang ini semua kota itu kayak satu template ya, Bang. Iya, Kayak iya. Satu karakter orangnya. Iya. Karena memang dididik seperti itu. Iya. Karena saya lihat Pak itu kayak di sekolah anakku. Terus saya lihat semua. juga, iya. Saya lihat juga di sekolah lain anaknya orang. sama model Sama. pengajarannya. Ternyata pelajarannya sama semua. Bahkan acara perpisahan, Sama. penerimaan itu sama. Isinya sama. Graduation-nya. Iya, sama, lagunya sama, isinya sama. Iya. Sama semua. Sama. Kan kalau di Indonesia kan beda sekolah, beda Iya. lagi terserah. Iya, makanya saya suka situasi kayak gitu. Di mana? Kayak Indonesia itu. Indonesia, oh gitu. Jadi waktu saya ke Indonesia itu kan apa? Relax. Relax. Relax ya. Oh ya. Ada tekanannya. Ada tekanan. Rasa tekanannya ada. Oh gitu ya. Iya. Terus balik ke Jepang baru sebentar ini apa ya tekanannya apa ini? Terasa ya. Terasa. Ya, itu kan Makanya di mungkin situ itu juga bunuh diri begitu ya. Dan bantuannya tidak ada. Bantuannya tidak ada. Walaupun keluarga nggak ada bantuan. Oh gitu. Jadi orang survive sendiri ya. Iya. hidup sendiri. Beda kayak di Indonesia. Indonesia itu Ya, makanya namanya kaget. orang tua ke anak itu, Pak. Biar sampai tua sudah anaknya itu masih dia bantu terus. Nah itu kelebihan Indonesia. Malah terbalik. Nah, Malah anak Jepang dikasih uang dari orang tua. oh gitu. Ada batas usia berapa begitu? Anak Enggak, Jepang kasih. anak Jepang enggak. Bukannya orang tuanya dikasih ke anak sampai umur berapa itu. Biasanya kan ya harusnya kasih orang tua kan. Anaknya kasih orang tua. Tapi butuh apa rumahnya berapa, mobilnya berapa itu Anak yang kasih orang tua sebenarnya, tapi ya orang tuanya kasih ke anaknya. di Jepang gitu. Iya, Mas. Jadi apa susah. Oh gitu. Di Indonesia ada juga sih seperti itu. Masih ada. Iya, banyak juga. Justru yang apa kalau orang-orang kaya kan, jelas itu dia supply terus anaknya, Pak. Tekanannya keras. Tekanannya keras. Iya, Karena aturannya juga dia jalankan. dia Pak, jalankan di sini. supaya tertata. Dia mau negaranya Tapi memang tertata begitu, Pak. Kalau saya lihat negara mau maju itu harus begitu. harus keras sama Tekan, ya. warganya, tekan gitu. Cuma memang ada konsekuensinya itu beberapa bisa warga bisa stres, tertekan, depresi ya. dan sebagainya. Apalagi Konsekuensinya. kalau pekerjaan punya pekerjaan. Ya, kalau Kan stres bisa. gimana? Jadi pada akhirnya mereka fokus sama pekerjaan terus saja.
tidak bisa lagi mau berlibur karena ditekan dengan pekerjaan yang begitu ini ya. Makanya saya sempat tanya itu mahasiswa di lab saya sempat tanya, kenapa orang Jepang ini tidak mau menikah, tidak mau punya anak apa? Bilang pertama mereka itu fokus kerja biasa. Yang kedua jadi beban biasa kalau sudah berumah tangga, beban istri anak, bertambah lagi biaya hidup. Padahal ada Begitu. tunjangan loh, tunjangan anak. Jadi besar. besar ya? Iya besar tunjangan anak Iya, itu. padahal ada Hampir gratis. Ya? Sampai lahir hampir gratis. Sampai lahir, sampai mereka ini sekolah Dapat bantuan juga. dapat bantuan terus gitu. Ya cuma itu ya, Tapi nggak banyak anaknya. nggak banyak nanya karena Tahun lalu kayaknya yang baru lahir tuh nggak sampai 400.000 Hah? Jepang. Jepang. sedikitnya Sedikit sekali ya. baru 1.000 ya. Iya. Padahal warga Jepang Iya, memang semakin menurun populasinya kan. Iya. Itu kan yang sekarang jadi program pemerintah. Bagaimana tunjangan mau dinaikkan lagi? Padahal waktu anak saya yang pertama masih 1 juta lebih setahun lahir itu. 10.000 berarti. Ini yang masalah di Jepang. Karena kalau semakin berkurang terus populasi, siapa yang mau menjalankan negara ini? Ya, orang tua sudah pensiun semua, sudah meninggal, anak muda sudah tidak ada misalnya kan? Terbalik dengan Indonesia. Jadi- terlalu banyak anaknya. Iya, Mau itu bikin jadi anak tantangan terus. Jepang ini. Makanya sampai sempat baca berita itu Pak, pemerintah membuat biro jodoh. Jadi dipaksa untuk menikah. Begitu. Dikasih yang belum menikah. Yang belum menikah dikasih ketemu, menikah. Dikasih ditanya Gitu. Sampai ada kriterianya. aplikasinya. Sampai ada Iya. aplikasinya Pak. Sudah ada itu Pak. Udah. Iya, luar biasa. Sampai Jadi- dia tuh taruh kriterianya gimana, si laki-laki juga nanti di Iya. aplikasi yang Masukkan. siapa yang Yang cocok ini berapa persen kita ada muncul. Dikasih ketemu gitu ya. Luar biasa ya. Iya. Mereka buat program ya mereka jalankan betul. Indonesia membuat program ini wacana terus. Luar biasa. Kayak pendidikan saja tuh Pak. Contoh kecil saja pendidikan Indonesia. Di Jepang ini pendidikannya mungkin Merata. bukan. Ya pendidikan itu tuh sudah dia jalankan. Tidak ada Indonesia belum 1 tahun berubah lagi pendidikan. Berubah Modelnya kurikulum. seperti apa? Berubah lagi kurikulum, berubah lagi konsep, Bingung berubah kan lagi ini, anak-anak. berubah lagi ini. Bukan cuma anak-anak yang bingung, kita yang mengajar juga pusing. Padahal coba ambil konsep saja misalnya kayak di Jepang. Udah, tinggal jalankan. Itu terus jalankan. Terus Iya. merata dia Pak di sini sekolah entah negeri entah swasta pelajarannya sama. Ah, kurikulum Jepang itu sudah terbukti menghasilkan SDM yang maju gitu, sehingga dia bisa buat negaranya seperti ini kan gitu Ada aturannya. kan. Sudah Kalau ada di aturannya. kan di Al-Quran itu sudah jelaskan, kita harus bisa mengambil contoh dari orang baik kan, suri teladan kayak misalnya Nabi Muhammad begitu kan, suri teladannya kita. Ya kalau kita membangun negara begitu, kita lihat saja contohnya adopsi kan begitu ya Pak, adopsi saja. Kurikulumnya Apa bagaimana? teknologinya, kurikulumnya, apa dan sebagainya, terapkan. Udah. Cuma kan ini di Indonesia banyak kepentingan politik selalu. Banyak kepala juga di situ. Ganti presiden, Ganti kurikulum. yang diurus cuma ganti nama kementerian Pak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beda lagi presidennya, beda lagi ininya, berubah lagi namanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beda lagi ini yang memimpin negara ini, berubah lagi nama. Itu terus. Jadi anggaran lagi, anggaran perubahan nama, papan nama ini. Cuma itu saja yang diurus. Jadi tidak betul-betul fokus untuk mengurus masalah pendidikan yang substansi. Gitu. Jadi Banyak ya, hal-hal yang- masih banyak hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan ini. Kita lihat terowongan lah guys. Ini gak tahu sudah berapa terowongan kita. Tapi itulah bingung Masuk juga ini. itu mau kalau orang mengelola itu dari mana mau diperbaiki. Iya. Itu bahkan waktu saya kuliah di Bogor itu Pak, itu bahkan ada peneliti ahli dari Belanda kan, dia bercerita mengenai bagaimana ini mengatasi banjir di Jakarta ini. Dia pusing juga. Dia bilang ini satu-satunya cara ini Pindahkan. Jakarta supaya tidak
ini tenggelam. Salah satunya itu dibuatkan tanggul tinggi kayak Belanda. Begitu. Sehingga air laut sudah masuk Jakarta, Rob. Begitu. Di daerah Pantura ya. Di daerah apa, Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Gitu. Sudah air laut sudah masuk. Hijau semua. Nah ini ada tambak apa ya? Sawah. Ini juga Pak, waktu saya pertama kali datang ke Jepang, berasnya pulen sekali. Iya, saya suka. Beda berasnya, saya suka Pak. Saya bilang ini berasnya enak sekali. Ini kalau kita naik bus jalanannya lewat sini juga Pak? Atau ada jalanan sendiri? Oh naik kereta ya? Kalau ke Noto? Ya kereta ya. Oh bukan lewat sini berarti ya? Ada kereta sendiri jalurnya ya? 1,5 jam nak? Noto. Memang jauh ini nak? Setengah jam lagi. Duduk makanya, jangan berdiri. Iya. Sabar nah. Kalau kau naik kereta lebih lama lagi nah. Naik bus lebih lama lagi. Ini hijau sekali, bersih sekali. Tapi Pak, ada rencana mau kembali ke Indonesia lagi atau bagaimana Pak? Ya. Kembali apa? Jalan-jalan saja. Oh, jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Wow. Kan ada neneknya anak-anak di sana. Tapi kalau anak-anak sudah pernah ke Indonesia? Iya. Udahlah. Ketemu sama nenek-neneknya. Kira-kira. Masih hidup ya neneknya? Iya, masih. Orang tuanya. Ya, Hikmah. Ibu Hikmah. Ya, neneknya masih. Kakeknya udah meninggal. Kakeknya udah meninggal. Oh, sudah pernah ya Pak ke sana anak-anak? Iya, udah 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun Bapak sekali. tiap 2 tahun sekali pulang? Iya. Pas lebaran gitu ya Pak? Enggak juga ya? Kan kalau mulai sekolah kan libur sekolah. Libur kayak musim Iya. panas. Oh, pas musim panjang. Iya. Ya kan kalau di sini orang nggak tahu lebaran. Di sini nggak ada libur lebaran. Di Indonesia itu yang liburan panjangnya karena lebaran. Iya, libur puasa. Di sini berarti kita yang mengikuti jadwal di sini. Cuma kita yang ngambil libur aja. Iya. Iya, betul. Libur musim panas. Ya. Nah ini jalanan menuju pedesaannya. Pedesaannya saja jalanannya gini guys. Jauh itu juga lumayan panjang juga itu perjalanan karena jauh Indonesia Pak. Ya. Lumayan. 7 jam? 8 jam? Oh, tiap 2 tahun ya Pak. Siapa tahu nanti pas kita sudah pulang Bapak ke Indonesia juga, bisa ketemu. Iya. Iya. Nanti Mampir. mau jalan-jalan. Makassar. Siapa tahu ke Makassar. Makassar. Kita ke Makassar biasa mendarat juga. Tapi perjalanannya dari Palu Makassar 20 jam Pak. 20 jam. Itu jauh? Iya jauh sekali Pak. Palu Makassar. Oh. Tidak ada rest area. Dan tidak ada rest area. 20 jam Pak. Ih. Ini Pokoknya. dia sendiri Saya bawa mobil. 20 jam itu. Tidak tidur. Tapi 20 jam. jalanannya sudah mulus lumayan. Oh, jauh. Ada juga yang Beberapa berlubang-lubang. tapi tidak banyak. Arah ke utara. Arah ke Selatan. bawah. Selatan. Oh. Iya. Jadi Sulawesi kita itu di Selatan. tengah, Palu itu di tengah, Sulawesi di tengah-tengah, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Terus dia ke bawah ke arah selatan, Sulawesi Selatan itu Makassar. Kalau gitu. kalau ke utara itu ke atas, Ke atas itu Manado, Sulawesi Arah Utara. Manado. Pernah ke Sulawesi apa ya? Bro. Jalan ke Makassar. Kalau di Jawa, padat. Tapi kalau di Jawa enak Pak, bisa kemana-mana kan. Ke Jalannya Jakarta, masih Bandung, ya. naik Kereta ada. bisa, iya. Kalau di Sulawesi belum ada kereta Pak, baru mau dibikin katanya. Nah, ini jalannya ke Noto saja nih guys. Seperti Yang ada ini. cuma mobil biasa sama bus. Bus saja Pak, kayak di sini kan ada bus kalau di daerah kota. Kalau di Palu tidak ada Pak bus. Tidak ada kayak. Iya, naik aplikasi online itu Pak, Gojek. Kayak Gojek. Uber.
Uber di sini tapi khusus makan saja ya Pak? Iya. Uber. Di sana dia Di sana ada banyak taksi. ojek online itu, Gojek, Grab, Uber, gitu. Kayak gitu kali. Tapi kalau di Palu kayaknya ada berapa ya deh? Oh, Cuma apa ya? banyak, Gojek, Maxim, Grab, Gojek, Maxim Grab. ya, 3 ya, 3 saja. Soalnya di Palu itu jarang kendaraan umum. Tapi memang Pak betul. Saya kasih lihat itu video. Tapi video di Jakarta yang sangat crowded sekali. Yang sangat ramai sama teman-teman mahasiswa di lab gitu, orang Jepang. Pas mereka lihat itu lalu lintas di Jakarta. Reaksinya mereka kaget sekali. Mereka Balap-balap. mengerikan, mereka bilang. Kan itu pengendara motor itu sudah melewati zebra cross, sudah mau di tengah persimpangan Iya, gitu, iya. mereka berhenti. Kalau orang Ngeri-ngeri mereka. tidak taat aturan. Baru ada yang sudah lewat trotoar di pinggir-pinggir nyalip-nyalip gitu. Mereka bilang, wah, tidak berani mereka Pak. Pengendara di Indonesia itu. Pengendara di Indonesia. luar biasa. Kalau sini kan tertib gitu. Kalau di Indonesia saya saja itu di Palu Pak, lampu merah itu. Mau dekat lampu merah sudah orange, tambah dia gas. Sampai dia lewat. Makanya itu lampu Pak, merah. di Indonesia itu ini apa ini sebenarnya apa ya, kritikan juga ini. Ambil SIM, bedanya di Jepang orang ambil SIM itu betul-betul supaya tahu aturan. Nah, Kayak iya. kita naik mobil itu ada rambu-rambu begini, apa Iya, itu iya. ya, tanda Tidak tahu, apa, tidak berhenti, bisa tanda dapat. apa, Iya, iya. macam-macam kan. Kalau di Indonesia tidak Pak, ambil SIM supaya jago skill, supaya ketika ada polisi bisa lari. Iya, bayangkan tesnya Pak, naik motor itu jalanannya kecil sekali, baru huruf 8. Oh iya iya. Oh, tidak boleh Pernah Bapak lihat kaki. tidak sebelumnya? Angka 8 itu dibuat, jalanan dibuat kayak angka 8, jadi memutar, baru kecil sekali. Baru kaki tidak boleh turun. Jatuh turun gagal. Kaki turun di jalan gagal. Jadi dia memang di Indonesia itu ini untuk supaya orang jago skill naik motor. Aturannya ya. bukan diajarkan aturan. Saya bilang, Ada aduh. aturan tes tulis, tapi Iya, tapi itu kan jadi lucu-lucuan gitu. Nah orang kalau naik motor juga tidak seperti itu. harusnya kan anu saja. Oh ini ada rambu-rambu kita berhenti. Iya, Ini kayak rambu-rambunya begitu. ini, jangan Diperkenalkan, boleh belok. diperkenalkan rambu-rambu. Jelas-jelas rambu-rambu dilarang parkir saja, orang masih parkir di situ. Dilarang stop saja, orang stop di situ. Gampang sekali orang dapat SIM di Indonesia, Oh. bayar saja berapa ratus. Tidak pakai SIM juga orang bisa naik motor. Iya. Iya, kayak di Bali kan itu contohnya. Bule apa semua bisa punya naik motor juga. Karena mengikuti ya karakter orang Indonesia. Tanpa SIM juga sudah. Yang penting ada uangmu, beli motor udah. Dapat. Makanya itu anak-anak SD di sana sudah naik motor. Jadi kacau sekali lah pengaturannya kita itu. Apa ya, masalah-masalah hal-hal yang kayak begitu itu masih PR. Masih jadi PR, Pak. Kok kan di Jepang sudah tidak ada yang begitu-begituan, maksudku. Sudah lain masalahnya. Masalahnya sudah masalah negara maju. Nah, kita masalahnya masih masalah Iya. hal-hal mendasar. Ya. Bisa berbanding. Iya. Di sini masalahnya masalah Beda. jumlah penduduk saja yang begitu. Ya. Ya yang mulai berukuran Iya. Kurang bagaimana bisa diatasi. Paling kalau ada jalanan bolong saja ditambah. Tapi mungkin begitu ya karakter. Kalau negara itu terlalu bebas, banyak anak. Kayak India kan juga itu bebas, termasuk Iya. bebas. Pakistan, India. India sekarang nomor 1 loh. Penduduk. Udah nomor 1. Iya. Populasi. Saat dengar artikel kemarin berita nomor 1 sekarang di dunia. Oh. Kalah Iya. Cina, iya. Nggak tahu ya. Tapi yang kemarin barusan saya dengar sekali katanya India sekarang nomor 1. Kalau Cina itu kenapa Kak? Memang dia banyak anak juga. Iya, Cina kan kemarin nomor 1 dunia. Tidak maksudnya kenapa Terjadi bisa penurunan banyak- juga. Kenapa bisa banyak penduduknya? Karena memang dia banyak anak. Negaranya Iya, negara dulu- besar dulu- juga. Dulu gitu. Heeh. Terus kan udah mulai Berkurang juga. Aturan harus anak itu satu. Heeh. Iya dulu Di Cina. Cina, iya. Heeh, karena saking banyaknya kan. Iya. Akhirnya berdampak Iya. gitu. Sekarang boleh berapa saja tapi nggak banyak. Heeh. Oh gitu. Kayak di Anu juga kan di Indonesia harusnya begitu dulu.
KB itu kan 2 anak. Karena banyak sekali. 2 anak cukup. Cuma ya begitulah, banyak yang tidak menerapkan kayak kita Banyak ini, yang menerapkan. 4. Kalau di Indonesia dulu kan sempat ada aturan Di zamannya Soeharto itu 2 anak 2 cukup. anak cukup. Itu di zamannya nenekku. KB. Tapi nenekku 11 anaknya. Orang Cina. Oh, Saya ini ada Cinanya nih, Pak. Orang Cina Oh, ini gitu. nenek. Iya. Pak. Cina asli. Orang tuanya nenekku itu Cina asli. oh gitu. Kristen semua. Dia Kristen. Oh. Datang dari Cina Neneknya berdua. masuk Islam. Tapi nenekku masuk Islam. Anaknya itu. Cuma satu-satunya nenekku itu masuk Islam. Tapi Saudara-saudaranya yang lain saudara kandungnya Oh. semua masih Kristen. masih Jadi Kristen. kita kalau Natal di Indonesia itu pergi juga ke Iya. sepupunya. Karena banyak keluarga kan yang Kristen juga. Sebetulnya masih Kristen. Iya, sepupu-sepupunya Kristen dari semua. Jadi, ibu. Kalau kita Lebaran Kristen. mereka datang juga Pak. Ah. Heeh. Berkunjung begitu, memberi selamat hari Lebaran. Jadi tetap Saling ya, itu menghormati. bagusnya Indonesia walaupun berbeda agama Iya. juga apa Toleransinya tinggi sekali. kan. Karena masih merasa keluarga kan, rasa kekeluargaannya tinggi sekali. Gitu. Walaupun ini Natal kayak pas hari apa Imlek ya itu mereka merayakan Merayakan juga. Imlek apa telur merah Nenek-nenek merah, nenek-nenek yang hari raya Imlek karena orang Cina. Ya, itu bagus. Cina. Imlek ya kalau di Jepang hari kayak Imlek itu ada Gak ada. nggak ada ya Iya. hari rayanya gitu. Iya. Imlek itu apa sih kak, hari raya apa sih kak? Imlek itu perayaan hari tahun baru Cina. Oh tahun baru ya. Itu tahun baru ya. Karena kan Cina punya kalender sendiri juga ya. Ya, Jepang juga ada. Jepang juga ada. Dulu kalendernya itu. Kalender Cina juga begitu. Iya. Oh. Kalau kayak kita Cuma kan, sudah tidak ada lagi itu dipakai, jarang. Gak ada lagi. kalau Oh, kayak jadi kita kan masih ada kayak kalender Islam, makanya ada Ramadan, ada Iya. tahun baru Islam. Oh, jadi kan? sekarang kalender Masehi yang dipakai Iya, iya. di Jepang ya. Oh Masehi ya. Jepang ini kan kiblatnya Amerika juga ya. Ya, Pak. Ya, Tapi kalau- sebenarnya tidak juga, Pak. Karena kalau iya. awalnya apa kayak Inggris, Oh, Jerman. Inggris awalnya, Jerman. Ah, betul. Kalau Inggris Jerman saya sepakat, Pak. Karena kayak di Inggris itu, kayak misalnya budaya transportasinya saja, mereka masih lebih dominan transportasi umum. Mereka. Begitu. Iya. Daerah-daerah Eropa sana, deh. Beda Amerika. Amerika itu Indonesia banget, itu Jakarta banget. Oh. Orang naik mobil, motor, apa semua. Itu semua. Gitu. Makanya orang bilang Iya. kalau orang yang kuliah di luar negeri ya, mereka bandingkan Kayak Jepang Eropa itu. dan Amerika, banyak orang yang lebih senang dengan Eropa karena tidak macet, karena Baru masih banyak naik sepeda juga. iya masih banyak juga naik Jadi sepeda, Jepang, ada kalau di transportasinya juga nyaman, transportasi untuk publik gitu ya. Beda kalau Amerika. Terus lebih aman dia. Lebih aman juga. Kalau Amerika kan Pistol. senjata kan Orang. bebas orang pegang. Mama Iya. yang ada kuah maci itu berarti sudah noto. Bukan Mama, Okuhara. Okuhara. Okuhara maci Oh, ini dia baca. sudah di Noto belum. Haramachi. Noto kita kan Ini Noto. daerah Cina. Noto sudah daerah. Oh, udah daerah Noto. Jadi Udah mau dekat, tidak lama lagi. Udah Ya itu kan dia sudah bisa 20 baca menit itu, lagi. nama Okuhara Machi ya. tulisan itu. Okuhara Machi. Nanti itu ya beli tiket Oh iya. dewasa. Oh iya. Ada Pak itu kartu Ada kartu mana kartu deh? apa namanya? Tiket Itu buat Gratis. anak-anak ya. Bisa juga dewasa. bisa dewasa. Oh, Pak. dewasa juga. Iya, nanti kita masuk semua, Pak. Jadi saya aja yang bayar. apa? Tidak. Bisa Enggak juga. bisa Pak, banyak Pak. Banyak. Kan aku ada 4, Pak. Tenang saja. Jadi satu Kan, ini nah, orang Jepang itu kan hitungan keluarga saja. Itu yang dikasih itu untuk keluarga. tidak Pak, bisa Pak. Hah? Bisa yang semua yang ngantar. Iya, yang ngantar Oh, sama gitu. situ. Iya. Yang penting kita ini. Yang penting sama-sama. Sama-sama Jadi kita ada pakai. pengantarnya 2 Oh, masing-masing gitu. tiket, satu anak pengantarnya 2. Entah Heeh. itu keluarga, saudara, teman. Oh gitu. Heeh. Oh ada tulisannya. Iya. Iya. Jadi kalau saya ini kan ada 4. Jadi
Oh, sekarang bisa 8 orang. kayaknya sekarang berubah lagi aturannya. Oh Iya. gitu. Oh dulu enggak ya? Dulu Iya, nggak enggak. bisa. Cuma anak-anak saja yang gratis. Anak-anak saja yang gratis. Oh sekarang pengantar pun dikasih gratis Pak. Pengantar. Mau orang tuanya, mau Jadi di situ siapapun ada yang mengantar, kakaknya, neneknya, omnya, gitu. tantenya. Nah, tuh. gitu. Oh gitu. Makanya kita ini bingung Pak mau menghabiskannya kemana saja ini. Ini kan noto ini. Kayak ini kan noto ada. Bisa. Ini ada ini pengantarnya 2. Oh. Gitu. Ini Dan mungkin gratis. aturan baru ini. Iya. Aturan baru berarti ya. Oh, ya mungkin beda-beda dulu kan. Semakin anaknya berkurang ya. Iya. Kayak Kan gitu. ada gambar di Aturannya samping bisa lagi longgar. sudah noto kan? Iya, nah sudah noto, sudah ada gambar tadi. Lumayan padahal lihat tiketnya ini dia tulis 1.000. Itu noto Jima terus. Jima, lurus Motojima. Buka jam 9. Kemarin sampai- minggu lalu itu gempa Pak. Takut-takut kita Pak. Saya takut pas di sini gempa. Waduh, Ya takutnya takutnya sih ya. tsunami. Takutnya yang apa. pas tsunami itu. Soalnya waktu 2018 itu Pak di Kota Palu itu tsunami Pak. Di Iya, iya, Indonesia iya, itu, iya. Di kotanya kami. Saya Setelah gempa langsung tsunami. Waduh. sementara hamil ini kakaknya meninggal. Kakak ipar saya meninggal kena Ih, tsunami. Heeh. Sedang di pantai Di pantai. sama yang likuifaksi omnya Iya, pas lagi kerja saat itu. kerja. Dekat Ada pantai. penjaga stand, ada festival Ada Pak. ada festival, ada Makanya kegiatan banyak begitu di Bali. Banyak orang ya. Banyak orang di Sekali pantai. festival. Wah. Jadi kan ada kalau acara. Festival itu kan orang berkumpul di pinggir Iya, laut. benar. Jadi Jadi orang pikirnya kayak cuma gempa saja. tapi kan lumayan keras, tidak ada yang berpikir lari. Jadi pada saat tsunami datang hampir 4 meter kan, 3 sampai 4 meter. Wah, habis semua itu orang. Termasuk 3 hari ini mereka cari kakaknya baru ketemu. Baru ketemu. Di bawah tumpukan. Ada ya? Dapat. Dapat di bawah tumpukan rongsokan sama di bawah mobil. Ketindis. Tindis kakinya di mobil kasihan. Itu kotaknya kita. Rumah itu hancur, rumahnya orang tua saya hancur. Pokoknya Makanya itu sudutnya terbelah. Menjaga dari tsunami itu tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Iya. Harus lari ke gunung. Harus lari ke atas gitu. Ah iya. Nah kami waktu itu kebetulan lagi di rumahnya kami di atas gunung gitu Oh. Pak, kayak di bukit, kayak Kanazawa kan, kayak di kampus begitu di belakang kampus. Jadi aman dari tsunami. Jadi tidak sampai di Iya, ya. rumah. Dan getarannya saja yang kita rasa. Cuma banyak rumah-rumah hancur di sana Pak. Bukan cuma rumah, hotel. Hotel Tidak standar ini. gempa. Bangunan anti gempa. Tapi ada kan aturannya ada. Ada Harusnya aturannya. ada lah. Kayak di Jakarta itu kan bangunan-bangunan Jakarta itu mereka semua deh standar ini juga anti gempa. Makanya kalau gempa kayak bangunan-bangunan Kalau di kementerian Palu itu tidak ada. aman. Kalau di Palu Itu, hotel Pak, kayak hotel begini 7 tingkat runtuh. dudut. Ini rata dengan tanah. Iya. Jadi tanah rata. Mati banyak orang di dalam. Orang Iya. di dalam meninggal semua. Iya. Kasihan. Makanya waktu itu saya jembatan Pak, jembatan yang masih Putus. baru langsung jatuh putus. So, tidak ada lagi tuh jembatan, jadi tidak bisa jalan ke sana. Jangankan itu, ada satu desa berpindah. Iya. Jalanan Likuifaksi. juga berpindah, Perpindahan tanah. berubah jadi Padang jagung. kebun jagung. Kebun jagung. Geser itu kebunnya ke tengah jalan. Jadi sudah tidak bisa. Jadi lewat. fenomena waktu kejadian 2018 itu ada 3, gempa bumi, tsunami dengan likuifaksi. Ya, Likuifaksi itu parah juga. perpindahan tanah itu Pak. Baru tanahnya Besar ya? besar. Dia pertama itu terbelah 2 ini tanah Pak. Dia sedot itu semua yang di sekitarnya, terus dia tertutup lagi tergulung-gulung. Kayak gitu. Jadi, Rumah ini bisa tenggelam masuk dalam tanah. rumah itu kayak diremas-remas. Diremas, dihancurkan, Kayak roti gitu. diremas. Kayak gitu. Hancur. Itu fenomena likuifaksi itu Kayak ngeri. terputar-putar. Itu juga Omnya rumahnya di situ meninggal di situ. Sama mamanya ya. mama. Jadi 3 orang keluarga saya meninggal Pak. Keluarga yang paling Kakak dekat. yang di pantai Kapan lagi ini? dengan 2 orang Sudah noto. om dan Ini sudah ibunya om Oh, itu. bukannya situ. Baru setelah itu Dilikuifaksi. masalahnya Pak, langsung listrik hilang, internet hilang, Hmm, air mati, kita tidak jalan sekarang air. sudah di ini sudah lautnya ini ya. Ya. Di laut ini jembatannya. Nah, lihat tuh. Kita disambung ke pulau dengan jalanan. Iya, dia bisanya ya. Dari pulau tadi ke pulau ini yang lebih kecil Ke tempat akuarium. dengan jalanan. Iya. Ini laut lepas ini. Ya laut. Bayangkan dia buatkan jembatan jalan. Ya. Kayak gitu, makanya saya bilang gue luar
dibuatkan. Terus Pak, kayak kemarin kita gempa itu tidak ada kayak HP bunyi alarm, ada gempa, notifikasi tidak begitu. ada. Di Indonesia tidak ada. Ada. Tidak Nggak ada. ada. Langsung gempa saja. Langsung gempa saja. Langsung kita rasa sudah itu gempa. Tidak ada dibilang alarm, mau gempa, tidak ada Pak. Kaget kita itu pas gempa, jatuh semua lemari. Ya. Saya waktu itu hamil ini anak kedua Pak, hamil besar, sudah mau melahirkan, rumah sakit hancur semua. Aduh. Akhirnya kita dievakuasi naik pesawat militer ke Makassar. Saya ini bersama ini masih 1 tahun yang pertama ini. Dia duduk sampai berdiri itu di pesawat papanya ini karena full kapasitas pesawat. Berdiri di pesawat Pak 1,5 jam. Saya duduk tidak pakai sabuk pengaman karena sempit kan, berdesak-desakan orang duduk. Hamil besar 3 hari pas di Makassar itu melahirkan. Pokoknya di Indonesia Panik kita. ada aturan itu, sudah itu aturan Pak dilanggar. Kapasitas pesawatnya waktu itu 50, tapi yang isi 100. Satu-satunya pesawat satu-satunya pesawat Pesawat militer. yang cuma berani itu pesawatnya Indonesia mengisi tidak sesuai dengan jumlah kapasitasnya. Waktu itu ada bantuan pesawat. Kan dari juga bantuan Singapura. dari Tapi Singapura. dia tidak boleh, dia harus sesuai kapasitas. Tidak mau dia. Iyalah. Macam-macam. Dia mau sesuai. Kalau pesawat Indonesia militer, pokoknya selama kau masih bisa masuk ke dalam, masuk saja. Kita pindah ke kota sebelah. Luar biasa kan? Ini bapaknya sampai berdiri. di Saya atas sampai koper. berdiri tuh Pak di atas pesawat. Tahan koper. Buat tahan ada orang yang kasihan. sakit yang ditandu tidak bisa jalan. Kasihan kakinya patah. Kakinya, Bapaknya tahan pakai kaki. Karena pas pesawatnya meluncur. Take off itu Meluncur dia. langsung miring begini kan, meluncur itu jadi saya tahan itu tandu itu. Lucu sekali itu di pesawat, saya mau ketawa tapi kasihan orang lagi ini kan. Ya Allah, parah sekali. Ini kita sudah di Noto Jadi guys. memang begitu Pak kejadiannya. Luar biasa itu, kita itu panik sekali tuh. Bagaimana mau melahirkan, rumah sakit mayat semua isinya. Hidup Rumah semua, sakit nah. hancur Gitu ya. semua. Iya Pak, Stres. di tenda semua. Masalahnya Pak tidak ada listrik, nah itu yang paling parah. Tidak ada HP mati. Tidak bisa kita Kalau- saling telepon. Kalau saya lihat tuh secara pribadi itu tidak inilah, tidak kondusif. tidak ya gitu ya, tidak kondusif untuk melahirkan saat itu. Jadi saya bilang kita terbang ke Makassar saja deh. Jadi 2 minggu di Palu itu setelah kejadian langsung berangkat ke Makassar. Pesawat terakhir itu Pak, hari terakhir pesawat untuk evakuasi. Jadi ada evakuasi kan, tapi yang sebenarnya yang boleh naik pesawat evakuasi hanya prioritas ibu hamil dengan Iya. anak sama orang tua Yang bisa rentan, digunakan. yang sudah cedera. Saya hampir tidak naik. Nggak boleh. Saya bilang, itu istriku. Kan hamil, siapa yang temani dia? Terpisah. Kan berdesak-desakan orang mau masuk Pak. Saya sudah masuk duluan ini gendong anak ini. Iya. gendong saja, Udah hamil. kelihatan. Mm-mm. Dia izinkan kan masuk boleh. Bapaknya ketinggalan. Hampir. Kayak gitu. Pokoknya itu cuma bawa baju seadanya. Betul-betul orang itu Pak, betul-betul saat itu mau sekali pindah dari kota Palu. Kayak mau keluar semua. Mau keluar. Karena Pak masih ada gempa-gempa kecil dan itu Iya. Dan besar gempa kecilnya itu. 5 skala Richter. Baru masalahnya 6. orang pikir kayak sudah mau kiamat itu Karena daerah. Bangunan sudah runtuh semua, kita cuma tidur di tenda kan. Siapa yang mau tidur? Apalagi di daerah itu, di daerah apa? Likuifaksi. Likuifaksi, Petobo namanya, daerah Petobo Kiamat katanya. dengan Balaroa ya. Orang pikirnya hari Itu kiamat. satu wilayah itu Pak hancur. Bukan Belah. rumahnya itu hancur berkeping-keping begitu Pak, kayak diremuk Kayak begitu. Tidak ada kehidupan sudah. Jadi orang langsung berpikir keluar kita dari Palu. Orang mau pergi semua, makanya itu sih. berdesak-desakan orang mau naik pesawat militer, ngantri dari pagi. Karena sampai takut ada malam. kejadian berikutnya kan, Takut ada tsunami susulan, trauma Karena, orang. lumayan tiap hari gempa, bola ada lagi kita. Baru tidur sebentar di tenda, goyang lagi, terbangun lagi. Itu sehari itu bisa berapa kali gempa ya? Ya lumayan. Lumayan. 5, 6 Pak. 4. Baru masih besar, Kan masih yang- terasa. Yang besar sekalinya waktu itu 7 lebih ya, 7,7. 7,7 dan itu pun kayak kita tidak bisa bergerak Pak. Motor saja itu terparkir jatuh semua, orang yang naik motor. Orang naik motor jatuh, goyang, Mobil betul-betul saja, goyang. Kayak kita naik mobil begini. Jalanan ini Pak terangkat jalanan ini. Terangkat dia. Terangkat ini jalanan aspal ini, rusak jalanan.
Jadi cari jalan kita waktu turun ke bawah itu ya. Kita itu lalu waktu itu tidak ada mobil kita ya, karena tidak punya tenda. Rumah takut roboh. Untung rumah baru dibangun, Pak. Tidak hancur, tidak roboh. Baru Baru dibangun dibangun, itu. Baru setahun kita tempati. Oh, untung tidak hancur. Alhamdulillah. Ini rumahnya mertua saya hancur. Rumah orang Orang tua. tua. Dindingnya terbelah 2. Terbelah. Ya. Lantai itu semua terangkat. Wah. Tehel. Wah. Habis terangkat, dinding terbelah 2, plafonnya jatuh semua, atap jatuh, hancur, semua lemari tidak berbentuk, jatuh semua. Itulah bedanya, kalau Jepang kan lemarinya ditanam ya di dinding. Jadi kalau gempa dia tidak jatuh. Kalau di Indonesia lemari kaca semua itu jatuh, piring, gelas. Jadi pas masuk ke rumah itu, aduh jangan keluar ulang, beling semua karena gelap kan, tidak ada listrik, beling semua itu di lantai. Ini kita perjalanan, Tidak guys. berbentuk. Kayak gitu, hancur, terbelah. Itu saya itu kalau ingat-ingat itu lagi trauma sekali ya. Makanya gempa kemarin saya bilang aman tidak Jepang ini ya. Kalau bangunannya katanya sudah standar ya, Pak? Sudah aman. Ada aturannya. Aturannya. Kecuali ente tidak ikuti aturan pas membangun. Nah, Itu yang susah ya. itu yang susah. Bangunan lama juga belum ada aturannya. Oh, kalau bangunan lama. Tapi itu yang sudah lama-lama sekali ya, Pak? Iya, lama-lama sekali. Kalau kayak Apato ini tidak ya, sudah ikut aturan. Yang Apato lama bahaya nanti. Tapi itu yang gempa besar ya. Oh, Kalau gempa besar. masih yang 5 itu kan masih bisa tahan. Bisa tahan ya. Apato lama itu yang di bagian mana, Pak? Kalau kita apa tuh baru ya? Bukan lama ya, Pak? Itu sudah perbaiki. Oh, sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Karena punyanya City Hall. Ini City Hall ya. Jadi City Hall-nya malu. Oh, iya ya. Berarti mereka cek kembali semuanya ya. Oh gitu. Oh dia kayak dia renov gitu. Iya, iya. Kalau pemerintah yang punya pasti dia ini. Dia Kecuali benahi. mungkin Apato swasta ya. Iya. Itu butuh uang banyak. Uang banyak. Kadang ya biarkan aja. Iya. Gitu. Kalau kayak di desa-desa, Pak, kan jarang juga ya di Jepang desa-desa ada bus-bus begitu ya, transportasi Jarang. umum ya. Jadi orang harus punya kendaraan sendiri ya, Pak? Ya, Berarti mobil rata-rata di sini ya? kalau desa ya. Desa Atau sepeda. Ya kayak gitu. atau sepeda. Motor, sepeda. Tapi motor jarang sekali orang Kayak punya ini motor di daerah sini ya, Pak? ini masuk apa ini desa ini? Udah desa sekali. Udah desa sekali. Ini pulau Pulau. ya? Pulau Notojima namanya. Pulaunya saja begini, Dek. Iya, kayak pasti sudah bagus, bersih, rapi. Bersih, rapi. Standarnya sama mereka deh, standar kerapihan, Sama ya, kebersihan. kebersihan. sama. Tapi rumah-rumah kayak besar-besar di sini ya. Saya lihat dari tadi. Ya, tanahnya murah. Tanah murah ya berarti. Tanah murah. Rata-rata rumah di Jepang itu rumah 2 lantai ya, Pak? Ya. Jarang saya dapat ada rumah 1 lantai. Jalan. Itu kenapa itu ya, Pak? Memang orang Jepang karakternya suka 2 lantai. Tanah kecil. Oh, karena tanah Dapatnya kecil. Tanah kecil, jadi kan kalau cuma 1 lantai kan kurang luas. Jadi dibuat 2 lantai, Kak. Ini sudah laut Raja. Noto sudah ini, Noto Jima. Kita mau ke akuarium sudah. Sampai kita. Kadang kalau untung ada lumba-lumba Oh, pas di sini. di sini. Oh, Iya, bisa langsung lihat lumba-lumba. Kadang kalau beruntung. Tapi memang banyak lumba-lumba di sini ya, Pak. Iya. Berarti ini banyak masih mampir di sini. berarti tempatnya di sini ya. Iya, Makanya dibuatkan akuariumnya di sini. Iya, ya. Begitu. Tapi, Karena aksesnya lebih mudah. tapi kata orang-orang yang berkunjung pernah datang ke sini katanya akuariumnya bagus, besar sekali. Iya, besar. Besar ya. Notojima Glass Art. Itu nah sudah ada tertulis tadi. Notojima Glass Art Glass. itu lain. Iya, sih. Oh itu ada gambar lumba-lumba. Iya. Iya, di situ. Oh, iya berarti sudah dekat nah. Iya. Udah dekat. Udah dekat. Udah mau
sampai. Kalau kayak di dalam atau di akuarium itu Pak ada kayak tempat makan begitu disediakan. Misalnya kita bawa bento, Ada tempatnya. Ada ya? Iya. Ada. Nanti kita makan. Ada juga nanti makanan Pak untuk Bapak. Kita makan sama-sama. Oh, Di ini. ada bawa bento sama Bawa ada bento. makanan khas. Ada makanan khas dari Makassar. Pernah makan apa? Sanggara Belanda. Pernah makan Sagara Belanda Pak? Atau baru dengar namanya juga? Kurang tahu banyak. Mungkin lihat anunya tahu atau Dia dari ya nanti pisang. dilihat Pak. Sudah pernah atau belum? Nah, dia dari pisang dia. Sanggara Khas. Belanda. Khas Orang Makassar. Makassar itu Pak makanan. Dan ada lumba-lumba. Wih, sampai kita cendera ini. Dia tahu betul Pak. 1 jam ini 25 menit. Notojima Aquarium. Sampai kita kan cendera. Wih. Anu ya kayak maksudnya kayak di tengah hutan begitu dia ya. Kayak kita mau ke Bantimurung. Ini bukan Golden Week jadi Yang sepi. mama bilang yang Kalau Golden kecil Week itu. antri apa? Antri masuknya sini. Antri parkir. Dari sini. Dari sini? Iya. Sejak dari sini Pak? Waktu Golden Week. Untuk Iya. kita tidak Berarti pergi lalu minggu Pak. Waktu Iya. Cocok hampir- kita tidak pergi minggu lalu Pak. Tapi memang suasananya beda kalau Golden Week. Iya mungkin lebih rame sih. Lebih rame. Tapi ya. Jadi betul-betul kayak liburan. Oh, ini kan sepi. Sepi. Tapi Tidak apa-apa. Tapi pasti ada orang juga itu. Pasti ada, pasti ada. Ada juga. Pasti ada. Karena Dari satu- dari tadi itu Pak, orang sudah Iya. antrian di parkiran. Iya. Gile. Sampai situ. Baru antriannya itu berapa lama itu Pak? Gak tahu. Terus kan mungkin ini juga kan bukan hanya orang dari Kanazawa. Iya, yang ya, kesini. benar. Semua Dari Nagoya, dari Osaka Iya, ada. kan karena Sampai kan- dari Osaka juga ada Pak? Iya, Ada, karena ada. kan ini tempat terkenal. Memang Osaka tidak ada akuariumnya Pak? Ada, tapi sekalian main-main ke Kanazawa juga. Oh gitu. Terus Mama kan itu sudah sampai ini kan kita. terkenal lumayan terkenal Iya, iya, iya. juga ini. Oh mama Iya. dari lumba-lumba kita. Kayak lumba-lumba. Ini parkirannya. Sampai kalau mau pakai sampai ini. Iya Pak? Parkirnya sampai itu parkirnya. Kalau dari luar tadi tuh? Iya, Golden Week. Kalau tidak mau masuk ke dalam lagi? Kalau sekarang kan masih bisa yang dekat. Pilih yang Iya, dekat. karena kan di atas masih sepi berarti. Wah beruntung kita berarti deh. Iya, beruntung. Beruntung sekali kita tidak pergi minggu lalu, serius. Bayangkan. Ada ikan. Sampai sampamnya belum ada. Ada ikan. Tapi di jadwal itu jam 9 sudah buka. Iya, akuariumnya. jadi bukannya udah ada kan anak-anak ada. Itu dan ada orang-orang. Iya ada. Buka Ada, sudah. sudah buka, Udah jam buka. 9. Dia di jadwal itu buka jam 9. Nggak apa-apa. Ini rame juga Bro. Banyak Justru orang. begini lebih bagus deh. Tidak panas. Ada Enak. sapamnya. Nggak sabarnya. Golden Week itu pasti ramai sekali ya. Kalau Janganlah. kalau di sini Cuma yang ada capek nanti kita. kayak bayar capek di parkir mobil. gitu juga. Ini nggak ada bayar. Oh nggak ada dia bayar. Iya. Nggak ada. Oke. Sudah, kita nikmati. Anggaplah kita yang punya akuariumnya. Banyak juga orang nih ada mobil. Ih, banyak juga orang ini. Tapi dibanding Golden Week ya Golden Week ini penuh semua ini. penuh semua. Gila ya orang punya Itu antusias. yang atas itu semua parkir. Yang atas itu semua parkir penuh semua juga. itu? Iya. Oh luar biasa ya berarti tempatnya Berarti besar terkenal sekali ya ini tempat ya Pak. Iya. Berarti besar juga karena kan kalau orang banyak begitu dia bisa tampung. Dan memang orang Jepang itu deh pas musim libur dia libur betul, dia manfaatkan. Iya. Kan tidak ada lagi waktu libur lain. Iya benar itu. Yang besar itu. Semua tempat wisata. Selain liburan itu nggak ada. Gak ada lagi liburan lain. Tidak kayak Indonesia, kita curi-curi waktu untuk libur. Oke, kemudian tadi buka. Jangan, Tunggu, jangan. Mau tunggu, dikasih Om. dulu kereta. Oke, kita sudah sampai Foto guys. pakai kereta. Kita siap-siap dulu ya guys. Bye bye. Wah,